Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin, Jalan Komplek Chandra Indah, Jati Rahayu, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat-nikmatnya. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang di waktu subuh tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita bangun tidur, itu juga bagian dari nikmat, sehingga kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat pujian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita duduk di majelis ilmu juga bagian dari nikmat. Karena orang yang menuju majelis ilmu, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk menuju surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan dan dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, mau belajar ilmu, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Salawat dan serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk kepada bab yang berkenaan dengan man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Satu bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki tauhid yang benar. Barang siapa yang memiliki tauhid yang benar, iman yang benar, dakhalal jannata bighairi hisabin, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Jadi nanti di akhirat ada orang yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adzabin. Dia tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diazab. Salah satu yang dicontohkan siapa mereka yang masuk surga bi ghairi hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, kana ummatan, dia adalah seorang umat. Kata-kata umat di sini bukan satu kaum, satu kelompok manusia, tapi yang dimaksud dengan umat di sini adalah imaman muqtadid, seorang pemimpin yang diikuti. Jadi kata-kata imam, kata-kata umat itu tidak harus apa? Berarti satu kaum, satu kelompok manusia besar banyak, tapi di sini apa? Ummatan imamun muqtadid, satu imam, satu pemimpin yang diikuti. Qanitan, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi hanifan, dan dia adalah yang hanif. Apa hanif? Agama yang hanif adalah agama yang menjauhkan dari perbuatan syirik dan tidak melakukan perbuatan kesesatan. Itu yang disebut dengan apa? Hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang musyrikin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Bab kita adalah bab yang berkenaan dengan haqqaqat tauhid, orang yang memiliki tauhid yang benar. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh pengarang, khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki. Jadi orang yang ikhlas, orang yang bersih dari debu-debu penyakit syirik dan perbuatan maksiat. Jadi orang yang memiliki tauhid yang benar adalah orang yang bersih dari debu-debu perbuatan syirik dan ikhlas di dalam beribadah serta jauh dari perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini bighairi hisab, maka dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga la muhasabata alaih, enggak pakai dihisab lagi nanti. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Di sini penulis mencontohkan salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab adalah Nabi Allah Ibrahim. Jamaah sekalian, Nabi Allah Ibrahim. Kenapa Nabi Allah Ibrahim? Karena ada beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga beliau dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kalau nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Imamul Mursalin, nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari Nabi Ibrahim inilah banyak melahirkan para nabi dan rasul. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim, baik dari Nabi Ishak, dari Nabi Ishak itu nanti akan melahirkan banyak para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan juga dari Nabi Ismail yang merupakan anaknya Nabi Ibrahim, itu juga akan melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ibrahim inilah maka Allah SWT mencontohkan mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah annahu kana qudwatan fil khair. Jadi Nabi Ibrahim itu merupakan qudwah, uswatun hasanah di dalam kebaikan. Kenapa? Karena sempurnanya dia sebagai seorang yang maqamis sabar,
orang yang sabar. Yang kedua, orang yang yakin di dalam keimanannya. Yang dengan inilah dia akan maka dia menjadi pemimpin di dalam agama. Jamaah sekalian, dua orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama digelari dengan Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Yang kedua, dua orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh orang yang memiliki uswatun hasanah. Itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, dua orang. Pertama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh untuk kalian hai umat Nabi Muhammad, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah. Itu ada contoh teladan. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap untuk berjumpa kepada Allah, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang senantiasa banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim juga disebutkan sebagai uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Mumtahanah juga disebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh untuk kalian, hai manusia, ada uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Jadi kedua nabi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uswatun hasanah. Baik nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kita menyebut Nabi Muhammad SAW, itu tidak bisa terlepas dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Sehingga ada selawat namanya selawat Ibrahimiyah. Ketika kita menyebut Nabi Ibrahim, ketika kita menyebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka di sana ada penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, yang kedua sebagai Khalilur Rahman. Kata Rasulullah SAW, Innallaha ittakhadha Ibrahima khalilan kama ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Kama ittakhadhani khalila, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan saya sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua dari ayat tadi menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki ketinggian khusyuk, ketaatan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga memiliki sifat senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Bahkan berhala-berhala yang banyak itu dibabat habis, dihancurkan. Karena beliau menjauhkan apa? Dari perbuatan syirik. Dan memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Jadi gak nyampur. Dia apa? Menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan memisahkan diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini Nabi Ibrahim. Sehingga beliau memiliki gelar Khalilur Rahman. Yang kedua, uswatun hasanah. Yang ketiga, Abul Anbiya wal Mursalin. Beliau juga termasuk bagian dari para rasul yang ulul azmi, yang memiliki tingkatan yang lebih dari rasul-rasul yang lain. Beliau juga mendapatkan suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf, lembaran-lembaran kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian
Ada hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 70.000 orang yang mereka yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Mereka masuk ke dalam surga tanpa diadab, tanpa dihisab. Sebagaimana hadis dari Husain bin Abdurrahman, Husain mengatakan, ya, kuntu inda Sa'id bin Jubair, adalah saya satu hari sedang duduk-duduk bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah salah seorang sahabat Nabi, namanya apa? Sa'id bin Jubair. Kemudian Husain bertanya, ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqadda al-barihah? Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang-bintang meteor yang jatuh? Kata Husain kepada Sa'id bin Jubair. Fakultu ana, kata Sa'id, saya yang lihat. Summa kultu, kemudian saya bertanya lagi, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludirtu. Adapun semalam saya tidak melaksanakan sholat. Biasa para sahabat mereka melaksanakan sholat qiyamul lail, tahajud, tapi saya tidak. Kenapa? Walakinni ludirtu, karena saya semalam diantuk ular. Apa kalau ular itu diantuk apa? Dipatok ya. Jadi kena apa? Karena bisanya bang ular. Namanya kalau orang Betawi bilang dipatok ular. Dipatok ular apa? Diantuk ular. Kemudian fama sholata, ditanya lagi, apa yang kau lakukan setelah apa? Dipatok ular. Irtaqaitu, aku minta diruqyah. Ruqyah itu apa? Satu bacaan-bacaan sebagai obat, baik dari Al-Quran atau bacaan-bacaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya apa? Ruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa hujahmu sampai kamu mau minta diruqyah? Apa alasanmu sampai kamu mau apa? Minta diruqyah. Kemudian dijawab oleh Sa'id bin Jubair, haditsun haddatsanahu Sya'bi, karena ada satu hadis yang hadis ini disampaikan oleh sahabat Asy-Sya'bi yang menceritakan kepadaku. Jadi ada satu hadis yang hadis ini dari Asy-Sya'bi yang menceritakan kepada kami. Qala, kemudian tanya lagi, wa ma haddatsakum, apa yang diceritakan dari hadis tersebut? Kemudian diceritakan haddatsana an Buraidah bin Husain. Haddatsana an Buraidah bin Al-Husain. Telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Al-Husain. Dia mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah. Ruqyah itu kalau bahasa kita jampe-jampe. Cuman dari Al-Quran atau hadis. Bacaan-bacaan yang memang apa? Disyariatkan. Itu namanya apa? Ruqyah. Tidaklah ada ruqyah kecuali disebabkan kena ainin. Penyakit ain. Penyakit kena orang kena kesirep, kesihir. Makanya ada penyakit apa? Ain. Jadi orang kalau dipelototin, dilihatin, tidak apa? Bisa kesihir. Dia apa namanya? Disihir. Penyakit ain namanya. Au humatin, atau penyakit huma. Apa yang dimaksud dengan huma di sini? Maka dijelaskan oleh para ulama, huma itu adalah kena racun kalajengking atau yang semisalnya, termasuk juga racun ular. Kan ular punya apa? Racun ya, ketika kita dia patok ya, ada bisanya itu. Bisanya itu beracun. Maka apa? Maka orang ini, para sahabat ini apa? Meruqyah. Kemudian qala, kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus kalau engkau mengambil satu ilmu dari apa yang kamu dengar. Sungguh bagus kalau kamu mengambil ilmu dari apa yang kamu dengar. Walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbas 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan, Ibnu Abbas itu kita tahu sahabat Nabi SAW yang namanya Ibnu Abbas. Namanya sih sebetulnya Abdullah bin Abbas.
namanya yang betul Abdullah, bapaknya namanya Abbas. Abbas ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur rahtu. Didatangkan atasku umat-umat. Kapan? Pada saat beliau Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah SAW pernah apa? Diisrakan dan dimi'rajkan. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat apa? Isra Mi'raj. Kalau Isra itu apa? Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menuju apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu namanya apa? Mi'raj. Jamaah sekalian, aku pernah diperlihatkan tentang umat-umat pada saat Isra Mi'raj. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah SWT pada saat peristiwa Isra Mi'raj adalah Rasulullah diperlihatkan umat-umat dahulu. Saat nanti di akhirat diperlihatkan. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat, kata Rasulullah, ada seorang nabi dan bersama nabi itu ada beberapa orang umatnya. Disebutkan kurang dari 10. Jadi nanti ada nabi yang memiliki umat kaum yang cuma 10 orang di akhirat. Jadi nanti para nabi di akhirat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan di satu padang mahsyar dengan umat-umat mereka. Jadi umatnya itu apa? Berkumpul dengan para nabinya. Dan aku melihat ada seorang nabi dan bersamanya cuma membawa kurang dari 10 orang umatnya. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulani. Dan juga aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya cuma 1 orang atau 2 orang kaumnya. Jadi ada nabi yang cuma punya umat cuma 2 orang. Ada yang mengatakan 1 orang. Nah, yang tidak apa? Ada lagi wan nabiyya wa laisa ma'ahu hadun. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang dia tidak punya umat, enggak punya kaum, dan sendiri-sendirian aja. Jadi apa? Sendirian aja dia di akhirat. Disebutkan siapa nabi ini? Para ulama menjelaskan nabi ini adalah Nabi Sam'un. Kalau bahasa kita Nabi Samson ya. Jadi Samson itu dari Sam'un. Samson itu apa? Dari Sam'un. Dia seorang nabi tapi bukan rasul. Sam'un ini yang disebutkan dalam riwayat Israiliyat, dia seorang nabi dan orangnya kuat keker. Jadi orangnya kuat. Jadi nggak bisa dikalahkan oleh raja gitu. Orang yang kuat, makanya apa? Ada film dengan Samson gitu ya. Yaitu dari kata-kata Sam'un sebetulnya. Dia tidak punya apa? Tidak punya umat, tidak punya kaum dia. Di akhirat dia hanya membawa pedang karena dia selalu berjihad di jalan Allah SWT. Dan tidak bisa dikalahkan. Namanya apa? Nabi Sam'un. Jadi ada nabi yang cuman membawa umat kurang dari 10, ada juga nabi yang cuman 1 atau 2 orang, ada nabi yang walaisa ma'ahu hadun, tidak punya apa? Umat cuman sendirian, dewek-dewekan nanti di akhirat. Rubi ali sawadun azim. Ketika itu tiba-tiba aku diperlihatkan ada sekelompok manusia yang begitu banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira bahwa inilah umatku, kata Rasulullah SAW. Ini umat saya nih. Fakilali. Kemudian ada yang memberitahukan padaku, hada Musa wa qaumu. Bukan. Ini kaumnya Musa, ini Musa dan kaumnya. Jadi ini Musa dan kaumnya. Jadi salah satu umat yang paling banyak setelah umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Umat kaum Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu apa? Kaumnya paling banyak setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan, itu adalah apa? Musa dengan kaumnya. Fanadhartu, kemudian aku melihat yang lain. Faidha sawadun azimun. Tiba-tiba aku melihat ada sekelompok orang yang banyak juga. Fakila, kemudian dikatakan, fakilali, kemudian dikatakan padaku, hadhihi ummatuka ya Muhammad. Ini umatmu. Yang banyak ini apa? Ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan.
dan bersama mereka ada 70.000 orang. Dari umat yang banyak tersebut ada sekelompok orang yang berjumlah sab'una alfan, 70.000 orang. Yadkhuluna al-jannata, mereka akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab, tanpa diadab. Jadi langsung masuk surga, nggak pakai dihisab, nggak pakai diadab. Sebab nanti ada orang yang dihisab panjang sekali. Makanya inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum, summa inna alaina. Kemudian tugas kami, kata Allah SWT, akan menghisab mereka. Makanya ketika kita membaca ayat ini, di akhir ayat ini, di akhir surat ini, kita membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu di surat apa tuh? Al-Ghasyiyah. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Ya. Itu di surat apa? Al-Ghasyiyah. Ya. Biasanya dipakai pada saat kita sholat Jumat. Rakaat pertama kita membaca apa? Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Sampai akhirnya. Akhirnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian di rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan ayat terakhirnya, surat terakhirnya apa? Ayatnya apa? Inna ilaina iyabahum. Kemudian kepada kamilah kalian akan kembali. Summa alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya tugas kami, kewajiban kami, kata Allah SWT, menghisab mereka. Jadi Allah SWT akan menghisab. Makanya Rasulullah mengajarkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam hisab. Kenapa? Karena nanti ada orang yang dihisab begitu panjang. Orang-orang udah masuk ke dalam surga, dia masih dihisab aja. Maka kita minta Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Jamaah sekalian, jadi mereka adalah berjumlah 70.000 orang yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Mendengar ini, summa nahadha fadakhala manzilahu fa khadha an-nasu fi ulaik. Kemudian orang-orang, para sahabat pun berdiri dan memperbincangkan tentang mereka yang siapa itu yang 70.000 orang. Ketika Rasulullah SAW keluar, jadi Rasulullah menyampaikan bahwa nanti ada 70.000 orang yang akan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian mereka, para sahabat yang mendengar ini, berdiri dan menceritakan, memperbincangkan siapa mereka yang 70.000 orang. Faqala ba'duhum. Kemudian sebagian dari para sahabat mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah SAW. Kata mereka, barangkali mereka orang-orang yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, yang senantiasa menggandeng Rasulullah kemana saja Rasulullah pergi. Mereka adalah orang-orang yang 70.000 orang tadi. Wa qala ba'dhum, dan sebagian lagi mengatakan, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, jadi mereka tidak pernah kafir. Karena para sahabat mereka dilahirkan dalam keadaan belum beriman. Seperti Umar bin Khattab sebelumnya kan belum beriman, kemudian beriman. Utsman juga begitu, belum beriman, kemudian beriman. Maka mereka mengatakan barangkali mereka dilahirkan memang udah Islam gitu. Falam yusyriku billahi syai'an. Kemudian mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Wa dzakaru asya, dan banyak sekali mereka perbincangkan tentang siapa itu yang sab'una alfan, 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasulullah SAW keluar memperlihatkan mengkabarkan, mengasih tahu mereka tentang siapa itu yang 70.000 orang. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, hum alladzina la yastarikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Jadi yang 70.000 orang itu Orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah.
boleh meruqyah tapi nggak pernah minta. Nanti ada alasannya. Yang kedua, wala yang tahu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan secara kay. Kay itu pengobatan dengan apa? Dengan api. Karena yang boleh dia dibakar itu apa? Allah SWT yang membakar nanti di akhirat. Manusia tidak boleh membakar manusia. Kan api itu yang membakar kan? Walaupun untuk apa? Pengobatan. Wala yatatayyarun. Dan mereka juga tidak percaya kepada tatayur. Tatayur itu apa? Hal-hal yang dianggap sial, asy'um. Angka sial. Kalau punya rumah jangan mau 13. Kenapa? Nanti sial rumahnya gitu. Atau angka-angka yang dianggap QQ, atau QQ. Yang untung ya. Kalau kita beli rumah cari angkanya yang di belakangnya 9, QQ. Kalau beli nomor kalau beli mobil minta plat nomornya jangan apa? Jangan yang ada 13 di belakangnya gitu. Cari yang 999 semuanya. Akhirnya apa? Nyusahin diri itu. Ya, nyusahin diri nyari susah kan? Harus apa? Harus mesen gitu. Jadi kalau itu percaya kepada angka-angka sial atau angka-angka yang dianggap menguntungkan atau hari sial itu juga nggak boleh ya. Dan sebagainya. Disebut tatayur dari kata-kata toir artinya apa? Burung. Kenapa? Karena pada saat di zaman orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika mau musafir, sebelum berangkat musafir berdagang, mereka lepas burung. Kalau burungnya ke kiri, jangan. Kenapa? Akan sial. Kalau ke kanan, akan untung. Jadi melihat apa? Kemana arah burung. Dan itu juga ada yang ngikutin di Indonesia. Saya pernah ngelihat itu. Pada saat pernikahan, saya bilang mau ngapain pakai apa? Lepas burung ini nggak ada hubungan. Iya Ustaz, kalau burungnya kanan ya akan membina rumah tangga yang baik. Tapi kalau ke kiri enggak sial. Itu nggak ada hubungannya antara burung dengan apa? Itu kepercayaan orang-orang kafir Quraisy. Makanya disebut tatayur dari kata apa? Burung. Dan akhirnya menjadi apa? Universal. Apa saja yang dianggap sial itu disebut apa? Tatayur. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka lah mereka senantiasa bertawakal. Ini sifat orang-orang yang sab'una alfan. Orang yang 70.000 yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Yang akan masuk dalam surga enggak pakai dihisab, enggak pakai diadab. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Kemudian mendengar ini maka Ukasyah, salah seorang sahabat Nabi namanya Ukasyah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah jadikan saya termasuk golongan orang yang 70.000 tadi yang bisa masuk ke dalam surga, enggak pakai dihisab, enggak pakai diadab. Qala, maka kata Rasulullah, anta minhum. Rasulullah doakan engkau termasuk golongan dari mereka. Mendengar ini, summa qama rajulun akhar. Kemudian yang lain pun sahabat minta. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah jadikan saya juga termasuk dalam golongan apa? Orang yang 70.000 tersebut. Faqala, maka kata Rasulullah, sabakoka biha Ukasyah. Qad sabakoka biha Ukasyah. Udah keduluan Ukasyah. Ukasyah duluan gitu. Nah, disinilah kehebatan bahasa Rasulullah. Jadi Rasulullah enggak mengatakan itu enggak bisa, cuma Ukasyah doang enggak. Tapi apa? Udah keduluan Ukasyah yang duluan gitu. Kenapa? Karena sahabat yang tadi yang kedua itu mintanya apa? Ikut-ikutan. Jadi yang pertama yang dilihat gitu. Itu kehebatan. Jadi Rasulullah apa? Tidak mematahkan orang. Itu nggak bisa maksudnya apa? Udah keduluan Ukasyah udah duluan yang minta gitu. Jadi Ukasyah udah apa? Udah duluan minta didoakan gitu. Jamaah sekalian, nah dari hadis ini maka kita bisa melihat hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Yang Ibnu Abbas itu merupakan as-sahabi al-jalil, sahabat yang besar, yang dia termasuk min ulama'is sahabah. Di antara ulama-ulamanya para sahabat itu termasuk di situ Pak Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu pada waktu masih bayi, masih merah, pernah didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu fit-ta'wil. Jadi Ibnu Abbas itu muda. Jadi Rasulullah mendidik Ibnu Abbas ya, mengajarkan para sahabat yang muda-muda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu orang-orang muda. Allahumma faqihu fid-din, ya Allah berikanlah kefakihan
di dalam agamanya. Ini si Ibnu Abbas yang masih kecil didoakan agar mereka agar Ibnu Abbas ini di dalam memahami agama. Wa'allimhu fit ta'wil, dan ajarkan dia ilmu tafsir. Maka Ibnu Abbas itu termasuk min ulama'it tafsir, para sahabat yang banyak ilmunya yang berkenaan dengan Al-Qur'an itu adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu dikenal dengan Bahrul Ulum, orang yang memiliki lautan, ya, orang yang paham betul tentang Al-Qur'an setelah Rasulullah SAW itu Ibnu Abbas. Kemudian Ukasha juga salah sahabat Nabi yang minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari sini jamaah sekalian, yang pertama adalah siapa mereka yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka yang 70.000 orang yang mereka akan masuk ke dalam surga nggak pakai dihisab, nggak pakai diadab. Yang pertama adalah disebutkan di sini orang-orang yang tidak pernah la yastarikuna. La yastarikuna apa? Tidak pernah minta diruqyah, meminta, tapi kalau meruqyah sendiri boleh. Dan sesungguhnya kita setiap hari juga meruqyah diri kita dari gangguan-gangguan setan. Ketika kita mau tidur, kita baca ayat kursi, baca ayat kursi. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur membaca ayat kursi, maka orang tersebut tidak akan diganggu sampai pagi. Ayat kursi kita baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kemudian kita tiupkan. Itu juga meruqyah diri kita ketika kita tidur. Jadi jangan sampai kita tidur cuma merem doang gitu, nggak ada pikiran tidur gitu. Kemudian zikir tersebut ditutup dengan amantu bi kitabillahilladzi anzalta wa nabiyyikalladzi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada rasul yang kau utus. Jadi Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada rasul yang kau utus. Disebutkan dalam hadis, yang hadis ini juga dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang baca zikir ini, maka ketika dia pagi hari nggak bangun-bangun, maka dia mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Kan bisa aja orang ketika dibangunin nggak bangun-bangun kan? Nah, maka dalam keadaan iman. Kalau dia bangun, maka baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa? Karena kita dibangunkan oleh Allah SWT. Dan orang yang tidur itu seperti orang yang mati. Makanya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Padahal kita tidur kan. Jadi Rasulullah menganggap dalam hadis ini, kita itu ketika tidur seperti orang mati. Seperti orang mati. Kemudian la yadlubuna may yurkihim. Kenapa dia tidak mau minta diruqyah? Karena dia tidak butuh manusia, yang dibutuh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ruqyah sendiri. Berarti dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meruqyah diri kita. Kita baca Quran setiap hari juga meruqyah diri kita. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kita membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Kita meruqyah diri kita meruqyah rumah kita. Kenapa? Iqra'u suratal Baqarah, kata Rasulullah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa innal buyutal ladzi yaqra'una suratal Baqarah yafirru syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah yafirru syaitan. Setan itu ngibrit, bukan lari aja. Kalau lari cuma sekedar lari ya, tapi ngibrit. Kalau ngibrit kenceng banget larinya itu. Jadi orang Betawi bilang jadi kalau Betawi itu lari lain, ngibrit lain. Kalau lari cuma sekedar lari, tapi kalau ngibrit lebih kencang lagi gitu. Jadi bacalah suratul Baqarah, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innal buyutal ladzi yaqra'una suratal Baqarah yafirru syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah yafirru syaitan. Setan itu lari. Itu meruqyah. Ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, itu meruqyah diri kita agar kita selamat dari gangguan setan. Ketika kita masuk ke dalam tempat yang dimana kita baru tumben atau tempat yang asing, maka kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Bikalimatillahi tammati, dengan kalimat yang sempurna dari Allah SWT, kalimat yang sempurna Al-Quran.
Min syarri ma khalaq, dari gangguan makhluk. Ya. Makhluk itu apa? Bisa manusia, bisa jin, bisa alam. Bisa aja ketika kita tidur ketiban rumah, ketiban pohon, ya. Itu kan makhluk juga. Banyak angin, gitu. Atau ada gangguan jin yang tidak apa, yang mengganggu kita. Atau ada manusia yang apa? Yang dengan kita, ganggu kita ketika kita tidur. Maka kita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau anak kita itu kan orang dulu tuh kalau suruh anak mau kencing nih, mau kencing. Oh, gerak sana, tapi jangan lupa ya. Ngapain? Numpang-numpang. Numpang-numpang sama siapa? Dulu Bang, numpang anak apa itu? Anak orang ya. Itu salah gitu. Masa kita numpang-numpangnya sama setan? Numpang-numpangnya sama jin, gitu. Masa anak kita dibilang anak apa? Anak kita bukan anak apa? Kan numpang-numpang anak bagong macam-macam lah gitu ya. Itu zaman dulu kan. Itu salah. Meruqyah itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalimat yang sangat indah. Ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna dari Engkau ya Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Baik manusia, jin ataupun alam. Banyak lagi yang hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai apa kita ikutin yang zaman dulu yang salah ya. Numpang sama siapa itu gitu kan. Yang kedua, wala yaktawun. Mereka tidak mengobati dirinya secara dengan menggunakan kai. Minta diobatin dengan cara kai. Apa kai? Ayyaqyahum binar. Dengan cara dibakar ininya. Ketika ada apa? Goreng dibakar pakai api gitu. Kan zaman dulu ada deh, pakai api deh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang menggunakan api dan membakar apa? Allah SWT nanti di akhirat. Jadi kita nggak boleh bakar. Kita nggak boleh bakar manusia itu. Binatang juga nggak boleh kita bakar sebetulnya. Kemudian wala yatatayyarun, dan juga tidak boleh percaya kepada tatayyur. Ai la yatasha'anuna bituyur. Mereka menganggap sial. Ini bulan apa nih? Bulan Rajab. Oh, jangan ngawinin. Sial. Itu nggak boleh itu. Kapan aja kita boleh, sesuai dengan kesempatan kita, sesuai dengan waktu yang kita punya peluang gitu. Jangan sampai apa? Jangan sekarang. Kenapa? Sial nih nggak boleh. Jangan. Kemudian angka sial juga ada. Atau juga tadi burung, ketika ke kanan, ke kiri, ketika apa? Atau rumah yang nggak boleh madep ini nih, nanti rumahnya seperti ini nih. Oh, kalau mau bikin rumah itu harus di atasnya nanti disiapin pisang namanya, atau padi, atau macam-macam lah gitu ya. Biar apa? Biar kuat nih rumah gitu. Itu juga nggak boleh. Itu apa hubungannya antara disiapin padi? Ini zaman dulu nih. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada ini. Orang udah pada imannya udah luar biasa itu. Dulu kalau bikin rumah itu pakai apa? Pisang di atas, satu tandan lagi. Pakai apa lagi? Padi, bendera dan sebagainya. Biar apa? Biar kuat rumahnya. Nggak ada hubungannya gitu. Kalau semennya dikurangin juga tetap aja nggak kuat gitu. Kalau pasirnya dikurangi tetap aja nggak kuat gitu. Kalau besinya juga besi, besinya bukan besi laki-laki, kan ada besi banci. Saya nggak tahu kenapa besi banci itu. Bukan waria gitu ya. Jadi itu juga nggak bakalan kuat gitu. Jadi tergantung itunya. Jadi kecuali kalau kenapa taruh pisang di atas? Biar tukangnya gampang makan pisang, nggak turun lagi ke bawah, itu lain lagi. Kan gitu. Tapi kalau ada keyakinan biar kuat, itu nggak boleh. Oh, kalau mau bikin rumah harus gali lubang, kepala sapi masukin situ, nggak ada hubungannya gitu. Bagaimana kita bangun rumah aja kalau rumahnya semennya dikurangin, pasirnya dikurangin, besinya juga besi yang ukurannya gampang bengkok, itu akan ini. Jadi dilihat tadi walaupun pakai itu juga tetap aja nggak kuat gitu. Atau kalau mau ada acara panen padi, harus bikin
persembahan untuk Dewi Sri, itu juga nggak boleh. Macam-macam lah. Ikutan yang disebut dengan apa? Sial, hal-hal yang dianggap sial. Kalau ente jangan duduk di depan pintu. Anak muda nih, jangan duduk. Kenapa? Jauh jodohnya. Nggak ada hubungannya, bilang aja jangan duduk di depan pintu. Orang lalu lalang susah gitu. Itu aja. Nggak ada hubungannya antara apa? Jauh jodohnya. Jangan anak perempuan kita jangan nyapu malam-malam. Kenapa? Nggak bersih, ntar dapat apa? Dapat suami bewokan. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Itu namanya, itu kan kita kita tuh diajarkan paham-paham yang sebetulnya nggak apa, tidak real gitu, tidak real. Kupu-kupu datang banyak, kupu-kupu banyak rumah saya. Jangan-jangan mau datang apa? Tamu nih. Nggak ada hubungannya gitu antara kupu-kupu dan tamu. Kan itu kan percayaan itu, yang nggak ada hubungannya dan bahkan tidak logik gitu, tidak rasional. Apa hubungannya gitu? Nah, itu yang disebut apa? Tatoyur namanya. Itu yang disebut apa? Tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada mereka lah senantiasa bertawakal. Artinya apa? Ya'tamiduna fi jami'i umurin. Mereka senantiasa bersandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua urusannya itu disandarkan semuanya apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sakit, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sakit nih Pak, yang pertama sekali yang kita ingat dalam diri kita, dokter apa Allah Subhanahu wa taala? Allah, alhamdulillah. Kalau Allah berarti yang pertama ketika kita sakit minta agar Allah sembuhkan penyakit kita. Kemudian kita datang ke dokter untuk berobat, bukan menyembuhkan. Kenapa? Karena dokter tugasnya bukan menyembuhkan, tapi apa? Mengobati. Ingat itu. Kalau yang menyembuhkan siapa? Allah SWT. Yang mengobati dokter. Dengan obat yang diberikan oleh dokter, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita sembuh, karena kita minta Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita itu. Makanya ketika kita makan obat baca apa? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kenapa? Karena yang kita minum obat ini atas nama Allah, agar Allah sembuhkan dengan melalui obat ini yang diberikan oleh dokter. Jadi jangan sampai ada orang marah sama dokter. Dokter kenapa sih nggak nyembuhin penyakit anak saya? Dokter itu bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Makanya di sini, jadi ketika kita sakit, agar kita bertawakal kepada Allah SWT, minta kepada Allah. Jadi pikiran kita yang pertama itu Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Dan kebanyakan orang ketika dia sakit lupa sama Allah SWT. Tiba-tiba dokter ini langsung dokter. Dia lupa doa dulu kepada Allah SWT. Makanya ulama-ulama kita dulu ketika mereka sakit gak langsung ke dokter dulu, tapi minta kepada Allah SWT, baru ke dokter. Untuk apa? Untuk minta diobatin. Boleh gak kita berobat kepada dokter? Boleh, karena diperintahkan. Tadawaw, kata Rasulullah, fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa. Maka setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit di sana ada penawarnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau yang nggak ada obatnya gimana? Itu bukan penyakit, namanya azab. Azab. Kenapa? Nggak ada obatnya. Kenapa? Karena setiap penyakit itu apa? Pasti ada obatnya. Ada dulu yang namanya apa? Penyakit HIV. HIV itu virus ya. HIV apa? AIDS. Penyakitnya AIDS ya. Akibat intim dengan sejenis itu ya, AIDS itu. Pakai S ya. Jadi AIDS itu akibat intim dengan sejenis. Ini kan di negara lain di barat itu ya, yang namanya LGBT itu sudah disahkan. Tinggal Indonesia. Kenapa? Ada seorang yang mengatakan kalau orang melarang LGBT berarti dia sudah melarang hak asasi, mengganggu hak asasi orang. Jadi sekarang ini sedang dicanangkan
LGBT dengan alasan tidak demokrasi, mengganggu hak asasi manusia. Makanya ada satu buku namanya Pak, Indahnya Kawin Sejenis. Bayangkan itu, kawin sejenis indah. Gimana? Jadi gimana apanya yang indahnya gitu. Satu tulisan apa? Indahnya kawin sejenis, apanya yang indah gitu. Padahal kita kan pernikahan itu dalam rangka apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kemudian kita menyebarkan keturunan dan sebagainya. Tapi apa yang indah kalau kawin sejenis gitu kan? Kambing aja, ayam itu nggak ada yang kawin sejenis itu. Ada nggak ayam nyeredeng? Ayam jantan sama ayam betina nyeredeng? Nggak ada. Di waktu Idul Adha ada nggak kambing yang nyeredeng antara kambing jantan dengan kambing jantan, kambing betina dengan kambing betina? Nggak ada. Ayam jantan dengan ayam jantan, ayam betina nggak ada. Jangan. Yang ada ayam betina dengan ayam jantan, kambing betina dengan kambing jantan. Tapi manusia ada. Yang laki sama yang laki nyeredeng. Yang perempuan juga begitu. Makanya disebutkan azabnya luar biasa. Makanya hati-hati. Jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, salah satu dari sifat mereka adalah kepada Rabb mereka senantiasa bertawakal. Menyerahkan diri urusannya semuanya dia serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari sifat-sifat ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya nih, agar kita menjadi orang-orang yang sab'una alfan, 70.000 orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin, yang bisa masuk ke dalam surga Allah nggak pakai dihisab, nggak pakai diadab. Dengan catatan pertama, kita tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Hati-hati nih. Makanya kemarin kenapa para ulama kita dengan luar biasanya mengingatkan pada umatnya jangan ikut-ikutan hari raya orang lain dengan mengucapkan Merry Christmas dan sebagainya. Jangan ikut-ikutan. Tapi kan Ustadz itu kiai ada yang ngomong, ada yang berani ngucapin, ada yang berani ikut-ikutan. Kan gitu. Bahkan ada yang berani ikut. Itu bukan dalil, yang dalil adalah Al-Quran, hadis, dan bagaimana para ulama-ulama kita yang rosikhin, yang mereka betul-betul mengamalkan. Karena ini menyangkut akidah, Pak. Toleransi itu sesungguhnya bukan ikut-ikutan, bukan kolaborasi. Toleransi itu sebetulnya di dalam bahasa kita at-tasamuh. Jadi kalau kita belajar toleransi, Islam sudah mengajarkan kita toleransi. Bagaimana toleransi Islam? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk saya agama kalian. Artinya apa? Toleransi itu tidak saling mengganggu. Kalau mereka melaksanakan hari raya, itu kita nggak gangguin mereka. Itu urusan dia. Begitu juga ketika kita merayakan hari raya kita, dia juga ganggu kita. Tidak saling mengganggu, saling menghormati. Nggak boleh. Pokoknya kalau dia ini kita tipukin. Jangan, nggak boleh. Kalau dulu kan begitu ya, pernah ketika ada ada orang yang melaksanakan macam-macam lagi ya hari raya mereka, lalu ditipukin oleh orang dari jauh, nggak boleh. Berarti kita tidak toleransi, dan itu juga bukan ajaran Islam. Kan kita sudah bermuahadah, mengadakan satu perjanjian bahwa kita bisa hidup berdampingan di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika membangun namanya Piagam Madinah. Ketika membangun negara Madinah itu dengan Piagam Madinah. Maka di situ ada perjanjian. Kenapa? Karena di situ hidup berdampingan umat-umat lain. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, dan bahkan ada orang-orang yang apa? Tidak beragama. Tapi mereka mau hidup berdampingan dengan umat Islam, tapi harus ada perjanjian, tidak saling menyakiti, tidak boleh saling mengganggu. Mereka diberikan hak-hak hidup mereka juga diberikan hak dihormati kehidupannya, diberikan apa? Hak kehidupan tidak saling mengganggu. Dan itulah yang disebut muahadah. Jadi saja mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan kalaupun Allah hisab, mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.